Bapak dan Ibu, tadi saya sekilas lihat di media sosial, banyak para netizen itu berkomentar. Ada komentar positif, ada komentarnya wis paukan. Pengen pura-pura Bapak Ibu komentari. Komentar positifnya, terus lanjutkan untuk membela masyarakat sawah luhur. Banyak komentar-komentar selain itu, ada yang katakan gini, mengejek perjuangan kita Bapak dan Ibu. Weh, kenapa sih demo-demo panas-panasan? Tujuannya mah bakal jadi amplop. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu semua di sini, yang niatan di sini tujuan buat dari amplop ngacung, langsung aja. Tidak ada. Kalau yang tujuannya di sini dari amplop sudah dikasih sama manajemen JDI, ya. Sekarang saya antar ke dalam. Soalnya biar tahu, ini ada media juga. Banyak netizen mengatakan bahwasanya lah tujuannya nanti amplop, ini diceluk. Mereka nggak tahu netizen. Mereka tahunya cuma ngetik doang, tidak merasakan daripada dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat sawah luhur. Mereka nggak tahu. Mereka tahunya hanya mengetik doang, gampang mengetik mah. Mau itu buzzer, mau itu orang lain, nggak apa-apa. Hak daripada netizen untuk berkomentar, silakan. Tapi kami katakan di sini, berdirinya kami di sini, ya adalah tulus memperjuangkan daripada warga masyarakat sawah luhur. Betul. Ya, bagi kami uang bisa dicari. Rezeki bukan dari JDI. Rezeki bukan dari PIK 2 doang. Ya, rezeki bukan dari Cina. Tapi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih bisa makan, betul? Masih hidup, betul? Meskipun pakai utang, yang penting tidak menjadi pengkhianat. Ya, bahwasanya banyak orang yang tujuannya ada yang benar-benar tulus, ada yang benar-benar jadi pengkhianat, ada banyak. Tapi itu hak mereka. Ya, kita di sini ingat, kita buktikan kepada publik, berdirinya kita di sini murni untuk membela daripada masyarakat sawah luhur. Betul. Ya. Jadi tetap semangat, Bapak dan Ibu. Apapun nanti perkataan dari netizen, dari orang lain, silakan. Mereka nggak tahu dampaknya nanti. Ya, Bu, ibu sawah luhur kan dua anak, ya, dua anak putu. Sebelum orasi, izin saya sedikit cerita. Saya bukan masyarakat sawah luhur. Saya asli daripada masyarakat kota Cilegon. Wong tua kita, mama ende kita, boyot kita di Cilegon. Salah satu korban gusuran daripada pembangunan KS. Saat ini Cilegon berdiri megah kota industri. Apa nak orang Cilegon nih? Hah? Nana sih menggawe, tapi kurangin uang luar. Pengangguran semua. Ya, bahkan pengangguran kota Cilegon adalah nomor terbesar se-Banten. Betul. Maksud saya cerita ini di Serang Arab jadi bangun industri. Iya, rumah saya kalau Menawa orang kaya Cilegon. Ya, menawa orang kaya Cilegon. Wis dibangun industri nih. Ya, teka wong luar wong luar. Wong sawah luhur nonton, gemer. Wong sawah luhur nonton. Saya kemarin mendengar cerita daripada warga sawah luhur.
Pak Sekjen, iki pembangunan industri di Sawaluhur wis dimulai, arep dibangun. Jereh kau nyatet di gena tukang, gena kenek, neng warga lingkungan Sawaluhur. Begitu wis dimulai, buru-buru diceluk. Betul tidak? Malah uang luar singkon begawe. Bohong. Ya, ini salah satu bentuk awal Bapak dan Ibu. Sing hal semene baik, udah dianggap ngomong ning wis dibangun ya. Kami tidak anti investasi, tidak. Dan kami mendukung adanya program pembangunan suatu daerah. Tapi sing bener ge, aja mentang-mentang ya seenaki dewek bangun daerah wis premen kita nggak bisa. Perizinan dilanggar. Tata ruang Kota Serang Perda nege karo Perda tata ruang provinsi karo Perda tata ruang pusat sejen. Ditutup baik, ditutup. Nanti itu akan disampaikan oleh mahasiswa yang paham dan pengen datang. Ya, kita lanjut. Kita lanjut di sini aspirasi masih dari masyarakat Sawaluhur kepada Bunda Umi untuk naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya. Takbir! 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 Bapak Ibu semuanya, kita masyarakat Sawaluhur, saya Bunda Umi yang dibilang bukan masyarakat Sawaluhur. Bapak Ibu, orang tua saya masih hidup ada di depan. Itu rumah saya yang cat ungu. Disangkanya saya bukan orang Sawaluhur, Bapak Ibu. KTP saya asli Sawaluhur Serang, Banten. 50% penduduk Sawaluhur asli dan murni adalah keluarga kami, keluarga Bapak Abdurrahman dan Ibu Fatona. Takbir! Hidup rakyat Banten! Kurang seru. Hidup rakyat Banten! Hidup rakyat Sawaluhur! Saudara-saudaraku, hari ini kita berdiri bukan membawa suara, tetapi membawa duka. Duka karena tanah yang kita cintai perlahan hilang dari pelukan kita sendiri. Tanah ini bukan hanya sekedar hamparan empang dan sawah. Di sini ada keringat para leluhur kita, ibu bapak kita, ibu nyai kita, ibu tua kita, buyut kita. Ada doa ibu-ibu kita, ada tawa anak-anak kita yang berlari di pematang. Namun hari ini suara mesin lebih keras daripada jeritan rakyat. Alat berat lebih didengar daripada suara kita, suara sebagai petani dan nelayan, suara rakyat yang sangat tertindas. Kepentingan proyek lebih dianggap penting daripada kehidupan masyarakat. Kita bertanya dengan hati yang perih, mengapa rakyat selalu dikorbankan atas nama pembangunan? Mengapa ruang hidup kami diputus tanpa persetujuan kami? Apakah kami hanya angka dalam laporan? Apakah kami hanya bayangan yang boleh disingkirkan? Pembangunan yang tidak melibatkan rakyat adalah bentuk kesewenang-wenangan. Pembangunan yang menutup mata dari dampak sosial lingkungan adalah pengkhianatan, dan kekuasaan yang mengabaikan jaminan masyarakat
adalah ketidakadilan yang nyata. Kami tidak menolak kemajuan, kami tidak menolak perubahan, tapi kami menolak dipaksa untuk tunduk pada proyek yang merampas hak hidup kami. Jika proyek ini terus berlanjut tanpa mendengarkan suara masyarakat, maka ketahuilah darah ini, tubuh ini, raga ini akan saya korbankan demi masa depan Banten, Bapak Ibu. Karena lebih baik kami berdiri melawan daripada hidup dalam ketidakadilan. Lebih baik kami bersuara lantang daripada kami hidup dalam penyesalan. Dan jika di tempat ini suara kami terus dibungkam, maka kami akan membawa perjuangan ini ke tingkat nasional. Kami jamin itu. Semangat! Kami akan mengetuk pintu kekuasaan yang lebih tinggi. Kami akan berdiri di ibu kota bila perlu, Bapak Ibu. Kami akan pastikan negeri ini tahu bahwa ada rakyat kecil yang sedang diperlakukan tidak adil. Jangan salahkan rakyat jika perlawanan besar. Jangan salahkan masyarakat jika gelombang solidaritas meluas. Karena ketika tanah dirampas, ketika hak diinjak, ketika suara diabaikan, yang lahir bukan lagi sekedar protes, tapi perjuangan. Betul, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya cintai, aparatur negara semua, saya dari awal di proyek ini, dari awal 8 bulan kami tidak pernah berhenti. Yang katanya Bunda Umi hanya ingin di proyek ini, yang katanya mereka bilang bahwa Bunda Umi harus disuap. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak saya masih punya berpendidikan tinggi, orang tua saya masih hidup dan terus membela kami. Hanya itu yang kami punya. Tapi Bapak Ibu semua, jangan sampai Bapak Ibu menjadi pengkhianat untuk anak cucu kita, Bapak Ibu. Saya besok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan atau nanti saya akan mati, Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita yang kita wariskan? Berapa banyak harta kita, berapa luas tanah kekayaan kita, apapun itu semua akan sirna dan musnah. Karena alam ini sudah bergejolak, karena manusia-manusia yang serakah. Ketika hilir jadi keruh, semua pohon-pohon ditebas, ditumbangkan, lalu hilirnya diuruk, empang sawah diuruk. Karena keserakahan mereka, kita rakyat menjadi sengsara. Betul Bapak Ibu? Saya janji, tolong posting saya ini. Saya berjanji, tolong semuanya ikuti saya. Kita bersama-sama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengarkan janji saya. Apabila Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota tidak mengatensi rakyat kami di sawah luhur, maka jangan sampai Anda menumbalkan semua para pejuang yang ada di Banten. Jangan sampai kalian menumbalkan masyarakat kami. Kami cinta rakyat Banten, kami cinta rakyat sawah luhur. Maka tumbalkan saya di depan orang tua saya, tumbalkan saya di proyek ini. Jangan mereka yang Anda tumbalkan. Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan bunga kematian
kematian orang-orang yang serakah. Saya semalam sudah bersahadat di depan Allah, berzikir di depan Allah. Kita sama-sama mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk keserakahan orang-orang di muka bumi ini yang merusak alam, yang merusak rakyat. Mari kita mengucap bersama-sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 1, 2, 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka manusia yang serakah, yang punya pangkat, yang punya jabatan, mereka yang serakah itu, semoga mereka dimusnahkan hatinya dengan kezaliman yang terus menggerogoti rakyat, yang mereka bilang rakyat butuh makan, rakyat ini miskin. Tetapi Bapak Ibu, mereka yang miskin karena otaknya tidak berhenti untuk mengelabui rakyat kita, rakyat yang sedang disengsarakan. Betul Bapak Ibu? Maka apabila saat ini tidak ada atensi dari Pak Gubernur, wali kota, atau pihak perusahaan yang di sini untuk rakyat, maka kami pastikan ribuan daripada masyarakat Sawaluhur akan aksi langsung ke tingkat presiden. Kita jalan kaki. Setuju Bapak Ibu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Daripada pembangunan industri yang ada di Sawaluhur ini, dan kami memanggil dan kami berpesan kepada pemerintahan Kota Serang untuk segera menemui warga Sawaluhur untuk berkonsultasi. Perizinan itu benar-benar lengkap. Kami juga berpesan kepada wakil rakyat yang ada di gedung DPRD Kota Serang, yang kalian duduk pembangunan yang ada di Kota Serang ini, yang mana warga masyarakat Sawaluhur itu harus diperhatikan karena termasuk ke dalam Undang-Undang 45. Dan kalian, wahai wakil rakyat, harus mengkaji ulang perda yang tertuang dengan tata ruang wilayah Kota Serang ini agar selaras. Harus menyampaikan juga kepada masyarakat kalau memang tata ruang itu benar-benar adanya, diberlakukan, dan tata ruang itu dibentuk bukan tata ruang pesanan, bukan perda pesanan, akan tetapi perda yang memang lahir daripada untuk kemajuan bangsa. Tetapi jika perda itu dimuat atas dasar pesanan daripada para pengusaha, perda ini dibuat atas dasar pesanan daripada para investor, maka kalian sudah jelas siap-siap kalian akan segera ditemui oleh KPK. Kami akan terus cari data tersebut, akan terus unduh data tersebut hingga menemukan bukti bahwa benar perda tersebut adalah pesanan daripada investor. Akan kami kejar, akan kami tindak, dan akan kami awasi terus. Jangan sampai bangunan ini yang nantinya malah kalian melakukan suatu prosedur yang memang prosedur itu tidak berpihak